Suasana desa ini indah sekali ya, Pak. Ya. Begitu tenang, tentram. Sepertinya kita harus berpisah di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak sudah izinin saya nginep di tempat Bapak. Pintu rumah Bapak terbuka untuk Muna Sakti. Iya, iya, Pak. Oh iya, Pak. Kalau saya mau pergi ke... Oh, kamu jalan terus ke arah sana. Iya. Lurus saja. Nanti setelah melewati sungai, kamu akan temukan jalan raya. Biasanya suka ada bis yang mau ke Bengkulu atau ke Padang. Oh, iya. Lewat jalan lintas Sumatera ya, Pak? Ya, betul. Iya, iya, iya. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu. Terima kasih, Pak. Hati-hati. Imam. Raja sudah dibawa oleh Kumara ke Bengkulu. Saya sudah tahu itu. Dan kita hanya bisa menunggu kabar. Alang, tujuanku datang kemari. Ada yang saya ingin tanyakan. Ada pemuda yang bernama Putra Alang. Semalam dia mengantar Alina pulang ke rumah. Dan dia mengaku sebagai anaknya. Apa benar? Pemuda yang bernama Putra Alam itu anaknya? Nampaknya Ki Maung itu semalam lelah sekali, sehingga tidak menyimak apa yang saya katakan. Bukankah semalam saya sudah bilang, kalau saya menugaskan anak saya Putra Alam untuk selalu menjaga Alina. Jadi mungkin yang memang ditemui oleh Ki Maung itu adalah anak saya, Putra Alam. Dan dengan atas izin Dembubu juga, saya menyekolahkan juga menguliahkan Putra Alam di satu tempat yang sama dengan Alina. Aku lupa. Ya bagus. Kalau begitu, bebanku sedikit semakin kurang. Tapi ada satu masalah lagi, Kim. Apa itu? Beberapa hari ini saya berkeliling-keliling di Jakarta. Saya menemukan jejak keturunan ini. Tapi saya tidak kenal ini keturunan ini siapa. Kalau Alina, saya tahu dan jelas-jelas itu adalah putrinya Limbu. Sekar ataupun Kei, saya juga tahu kalau itu adalah putrinya Kumar. Bahkan Putra Alam adalah anakku. Tapi jejak keturunan ini yang saya baru temukan ini sedikit berbeda. Kalau dari aromanya, rasanya familiar sekali seperti sanak saudara kami. Tapi saya belum dapat memastikan kalau ini keturunan siapa. Hanya insting saya mengatakan kalau kemungkinan anak itu adalah keturunannya Rajo Langit. Anak keturunan Rajo Langit? Iya, anak Rajo Langit yang hilang dulu. Bagaimana bisa? Saya pun tak mengerti, Kimau. Alam memang sulit diduga. Walaupun kami telah berpencar dan cenderung menjaga jarak. Tapi siapa yang bisa menentang kalau alam akhirnya mempertemukan anak-anak kami untuk bersatu di suatu titik. Inilah takdir Allah. Siapa tahu ini jawaban duka atas pertanyaan duka Rajo Langit dan Ratna yang sudah bertahun-tahun. Bagaimana kalau kita sekarang mencari keberadaan mereka? Itulah niatan saya keluar pagi ini, Kimau. Sebaiknya kita tidak usah menunda lagi. Ya, mari.
gadget. Udah bikin orang lupa kalau di sebelahnya ada orang lain. Put. Kita mampir ke mall sebentar ya. Gue mau beli barang-barang soalnya. Alah, katanya gadget freak. Belanja kok masih di mall. Online dong. Gak usah sok ngajarin gue ya. Gue juga tahu kali. Lagian gue ke mall itu untuk beli beberapa peralatan untuk di perjalanan kita. Dan lo gak inget apa? Perut lo itu, lambung lo itu bakal teriak-teriak kalau gak dikasih makan. Nah, lo gak usah ngurusin lambung gue ya. Gue bisa beli makanan sendiri. Emang cuma lo yang punya dompet. Tuh gimana ya? Udah dipeduliin masih aja bawel. Kenapa sih? Risa, si Alina tuh benar. Bekal yang kita mau bawa kan gak selalu makanan. Kita juga butuh peralatan buat di perjalanan. Kau bener, Kay. Aku juga mau beli tenda buat kita. Siapa tahu kita berhenti di tengah hutan. Itu bisa buat kita kan? Makanya jangan sotoy. Lagian ya bedak sama lipstick gue udah habis. Jadi gue harus beli. Makanya bedak sama lipstick itu jangan dimakan. Dipoles. Apaan sih lo, gue pedulin ke bawel banget. Alam, jalan ke Kumayan itu ribet gak sih? Setahu aku, Kay, Kumayan itu daerah terpencil. Lumayan sulit sih buat ke sana. Mobil aja nggak bisa kepake di sana. Karena wilayah Bukit Tujuh itu benar-benar jauh dari perkotaan, Kay. Mudah-mudahan kita sampai sana cepet ya. Kok ayah nggak angkat teleponnya ya? Mungkin ayah udah sampai di Kumayan dan nggak ada sinyal di sana. Di sini lagi. Terakhir kali saya mendapati jejaknya. Setelah itu saya tidak bisa lagi melacaknya. Sepertinya harimau muda itu sudah meninggalkan tempat ini. Dan dia sudah meninggalkan Pulau Jawa. Dan dari aromanya, daya kekuatan yang saya rasakan, saya benar-benar yakin kalau anak ini memang keturunan Inye. Bahkan dilihat dari usianya pun tidak jauh dengan anak saya, Putra Alam. Kalau memang usianya seperti itu, dan kalau dihubungkan dengan kehilangannya anak Rajo Langit, bisa jadi kalau harimau muda itu benar-benar anaknya Rajo Langit. Berarti kita memang memiliki prasangka yang sama.